Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama Bapak Didi ya di live Instagram, di 2 akun Instagram, di Instagram Didi Max Yogyakarta dan juga di Instagram Trader Clinic ya. Nah, seperti biasa untuk live Instagram ini, Bapak Didi mau ngebahas tentang apa yang akan terjadi dengan pasar forex hari ini ya tanggal 22 Maret di hari Senin ya. Oke, langsung aja kita mulai dari sisi fundamental ya. Dolar Amerika ini masih mengakhiri minggu dengan kenaikan moderat antara sebagian besar mata uang utama naik pada hari Jumat di tengah kekuatan imbal hasil yang terus-menerus. Hasil benchmark Treasury 10 tahun ditetapkan pada 1,73%, dekat puncak multibulan 1,75% yang dicapai di awal minggu. Untuk pasangan Euro USD masih berada di sekitar 1,1900, sementara pound sterling USD ini berada di sekitar 1,3860. Keduanya ini menderita kegelisahan akibat virus corona ya. Tadi sampai mana ya? Sampai Eropa ya? Oke, beberapa negara Eropa ini telah melihat peningkatan jumlah penularan baru dan langkah-langkah pembatasan baru itu sudah diumumkan saat UE berjuang mengatasi kekurangan vaksin. Jadi di negara-negara maju ini malah masih kekurangan vaksin ya. Kita bersyukur di Indonesia itu nggak kekurangan vaksin, cuman distribusinya memang agak lambat. Oke lah. Inggris maju dalam peluncuran vaksin, tetapi Perdana Menteri Boris Johnson berencana untuk memperpanjang undang-undang lockdown negara hingga Oktober mendatang. Undang-undang darurat Coronavirus Act ini akan dibahas di House of Commons pada hari Kamis. Mata uang terkait komoditas tertekan oleh kinerja ekuitas yang buruk meskipun penurunannya ini terhadap greenback terbatas ya. Kemudian untuk emas sendiri, emas ini masih melonjak menjelang penutupan mingguan, menetap di 1,744 dolar per troy ounce ya, sementara harga minyak mentah ini juga naik tipis di akhir minggu. Kepala Federal Reserve Amerika Serikat Jerome Powell akan bersaksi di depan Kongres pada hari Selasa dan Rabu ya. Jadi ini berita yang sebenarnya cukup penting ya. Tetapi meskipun setelah pengumuman The Fed terbaru tampaknya kata-kata dari John Powell ini mungkin tidak akan berdampak pada mata uang ya. Oke, jadi itu ya untuk pembahasan dari sisi berita ya, dari sisi fundamental. Nah, sekarang kita beralih kepada sisi teknikal. Oke, di sisi teknikalnya sendiri, di time frame H1 untuk Euro USD, kalau kita lihat sini, trennya masih tren bearish ya, tapi tren bearish yang tidak begitu tajam ya. Jadi cenderung sideways di sini dan harga sekarang masih bermain-main di area bawah ya, di area antara garis middle line dan garis support ya. Sementara dari stokastiknya sendiri ini sudah menyentuh dari garis jenuh jual ya dan sudah memantul, sudah terjadi crossing dan jaraknya sudah mulai cukup lebar menandakan bahwa sudah mulai terlihat pergerakan arahnya. Jadi untuk sementara di jangka pendeknya ini untuk Euro USD di time frame H1-nya ini kecenderungannya masih naik ya. Paling tidak dia akan menguji di area middle line-nya ini di area 1,19246. Oke, jadi strateginya di sini teman-teman kalau mau ambil posisi buy sekarang bisa di harga running sekarang ya di 1,18941 untuk kemudian buy ya dan taking profitnya di area 1,19246 ya. Tapi jika teman-teman ingin memaksimalkan risk to reward ratio-nya, teman-teman bisa tunggu harga itu koreksi dulu di 1,18712 menyentuh support, kemudian di situ baru bisa kita ambil buy ya. Ambil buy, kemudian target profitnya sama tadi di area middle line-nya di 1,19211. Oke. Strategi kedua kalau kita mau ambil posisi sell, kita harus tunggu harga itu terkoreksi dan kemudian breakout menembus dari garis support ini dan kemudian candlenya closing di bawah garis support ini baru di sini teman-teman bisa ambil posisi sell ya di area-area 1,186-an ya di situ ya. Oke sobat trader itu tadi untuk euro, sekarang kita beralih pada pound sterling USD ya. Untuk pound sterling USD sama pergerakannya di time frame H1 ini kecenderungannya masih bearish ya. Dan harga ini masih bermain-main di koridor bawah di antara garis middle dan garis support ya, dan dari stokastiknya sendiri sudah terjadi crossing dan sudah menyentuh dari garis jenuh jualnya dan sekarang mengarah ke atas dengan jarak yang cukup lebar. Oke. Strateginya bisa ambil posisi buy sekarang ya karena kecenderungannya harga masih mau naik ini ya. Untuk menguji di area 1,38905. Jadi di sini teman-teman bisa ambil taking profitnya. Tapi teman-teman juga bisa tunggu harga itu mungkin nanti terjadi koreksi dan menyentuh garis support, kemudian baru di sini teman-teman bisa ambil posisi buy ya.
untuk memaksimalkan risk to reward ratio ya. Itu strategi yang pertama. Strategi kedua, teman-teman bisa tunggu sampai harga itu breakout dan candlenya closing di bawah garis support, disitulah teman-teman bisa ancang-ancang untuk ambil posisi sell ya. Oke, beralih pada USD Japan Yen. USD Japan Yen untuk time frame di H1 ini gerakannya cenderung sideways ya, dengan harga ini masih berada di koridor bawah di antara garis support dan garis middle line ya. Dan untuk stokastiknya sendiri sudah menyentuh garis jenuh jual tetapi masih belum terjadi crossing. Artinya di sini kemungkinan masih akan melanjutkan penurunannya paling tidak untuk menguji area supportnya di 108.595 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ambil posisi sell sekarang juga boleh dengan target profit di 108.595 atau tunggu harga itu naik dulu menyentuh garis middle line ini di 108.910 baru teman-teman di sini bisa ancang-ancang untuk ambil posisi sell. Ya itu untuk memaksimalkan risk to reward ratio ya. Oke, beralih pada AUD USD. Untuk AUD USD sendiri di time frame H1 ya. Pergerakannya masih cenderung bullish ya, tetapi cenderung sideways ya, sideways mengarah ke bullish ya. Sedangkan untuk stokastiknya sendiri sudah terjadi crossing ya dan sudah sempat menyentuh dari garis jenuh jual, sudah terjadi crossing dengan jarak yang cukup lebar mengarah ke atas, artinya ada kemungkinan harga ini cenderung untuk naik ya untuk jangka pendeknya, paling tidak untuk menguji area middle line di 0.77775. Teman-teman kalau misalnya ingin ambil posisi buy sekarang bisa dengan target profitnya di garis middle line itu di 0.7775 atau kalau mau memaksimalkan risk to reward ratio-nya teman-teman harus tunggu di garis supportnya ini menyentuh garis support di 0.77030. Pastikan di situ candlenya closing di atas garis support, maka di situ teman-teman bisa ambil posisi buy. Oke, dengan target profit sama ya tadi di garis middle line-nya di area-area 0.7777 sekian ya atau 777.86. Nah, sekarang untuk oke, untuk XAU USD. Untuk harga emas, kecenderungan di jangka pendeknya ini masih bullish ya. Dengan harga ini masih bermain-main di koridor bawah di antara garis middle line dan garis support dan dari stokastiknya sendiri. Oh, sorry, ini di time frame H4 ya. Dari di time frame H4-nya ini jangka panjangnya trennya masih bullish ya. Kemudian kalau kita lihat untuk di time frame H1 ya, kita lihat di H1-nya sendiri. Nah, kalau di H1-nya sendiri ini malah cenderung bearish ya. Di time frame H1 cenderung bearish, tetapi harga ini sudah breakout ya, sudah breakout menembus garis resisten di sini dan kemudian dari stokasnya sendiri sudah terjadi crossing dengan jarak yang cukup lebar, tidak ada tanda-tanda untuk crossing kembali untuk mengarah ke bawah. Artinya di sini ada kemungkinan harga ini masih kuat untuk naik ya. Apalagi kalau kita lihat dari time frame H4-nya tadi ini masih cenderung bullish ya. Nah, paling tidak, dia akan kejar dulu di area middle line-nya di 1748 ya, di area-area situ ya, teman-teman. Jadi, strateginya di sini teman-teman bisa ancang-ancang untuk ambil posisi buy ya. Karena apa? Tadi di time frame H1-nya sudah terjadi breakout, breakout resisten ya, artinya harga itu akan cenderung naik dan akan menguji level berikutnya, level resisten berikutnya di area 1746.78 ya. Oke. Tapi kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri ini sudah terjadi crossing dengan jarak yang ya masih belum tentu ya, masih belum kelihatan nih jaraknya mau kemana. Artinya masih bisa kita abaikan ya untuk stokastiknya. Jadi kecenderungan masih untuk buy ya. Oke. Oke sobat trader, itu ya analisa secara fundamental, analisa secara teknikal. Analisa teknikal dan analisa fundamental adalah alat bantu ya, alat bantu untuk memaksimalkan trading teman-teman ya, agar ada reason, agar ada alasan kenapa saya harus buy di harga sekarang, kenapa saya harus sell di harga ini, kenapa saya harus exit market di harga sekian. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah alasan kenapa kita harus mempelajari analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Jadi ada reason, ada alasan dan kemudian dicatat dalam jurnal untuk kemudian kita review di setiap akhir minggu. Apakah hasilnya baik dalam satu minggu atau hasilnya tidak baik ya. Kalau tidak baik berarti harus ada yang kita rubah ya. Apakah itu kedisiplinan kita dalam memasang taking profit atau stop loss, ataukah uh, kedisiplinan kita dalam menetapkan risk to reward ratio yang ideal ya, di 1:2, 1:3 atau 1:5. Nah, itu yang nanti akan kita review.
Kalau misalnya masih terjadi kelemahan di sekitar situ, artinya itu yang harus kita perbaiki ya teman-teman ya. Kalau untuk analisa teknikal, analisa fundamental itu adalah bantu dan tidak bisa menjamin 100% keakuratannya, dan jangan pernah mencari keakuratan 100%, 80%, 90% dari analisa teknikal dan analisa fundamental. Karena itu tidak ada. Kita nggak pernah bisa kontrol pasar. Pasar itu bergerak dengan eh, ribuan atau jutaan trader ya, dan kita nggak pernah bisa untuk kontrol pasar. Yang kita bisa kontrol 100% adalah manajemen risiko, manajemen modal, dan mental kita sendiri. Itu yang kita bisa kontrol 100%. Oke sobat trader, eee, ikuti terus ya live Instagram dari Papa Didi di akun Didi Pekso Jakarta dan akun Trader Clinic ya. Semoga ini bisa membantu, teman-teman untuk memaksimalkan trading teman-teman agar mendapatkan profit yang konsisten. Oke sobat trader, cukup segitu dulu ya untuk